Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bab sampai bab yang ketujuh fi nisyanillahi ta'ala, di dalam itu tetap di dalam kelalaian kepada Allah Ta'ala, wal fiski dan fasik, wan nifaqi dan munafik. Ja'at datang siapa imratun seorang perempuan ilal Hasan al-Basri kepada Syekh Hasan al-Basri. Faqalat maka berkata siapa imra'ah, innau sesungguhnya keadaan kanat ada li pada saya apa ibnatun seorang perempuan, anak perempuan sahabatun yang masih muda. Famatat maka mati siapa ibnah, wa ahbabtu dan saya ingin, senang saya, mencintai siapa saya itu, suka sampai saya an araha, supaya melihat siapa saya kepada ibnah, fil manami di dalam tidur. Fajitu maka datang siapa saya kepadamu ya Syekh Hasan al-Basri, kaitu alima agar supaya mengajari tuannya kepada saya, ma pada perkara asta'inu melakukan atau menolong siapa saya bi dengan ma ala ru'yatiha atas melihat atau bermimpi anakku perempuan. Fa'allama maka mengajari siapa Syekh Hasan al-Basri kepada imra'ah. Falamma ra'aha maka tatkala melihat siapa imra'ah kepada ibnah, imra'ah itu ibu-ibu tadi melihat anaknya, wa alaiha dan itu tetap atas ibnah apa itu? Libasun apa pakaian min qatironin daripada tir, min qatironin daripada aspal yang mendidih. Wa fi unuqiha dan di dalam lehernya ibnah perempuan al-ghillu ada belenggu. Wa fi rijla dan itu tetap di dalam kakinya ibnah al-qaidu apa rantai. Fa ahbarat maka mengabarkan siapa perempuan al-Hasan al-Basri pada Syekh Hasan al-Basri bidzalika dengan itu mimpi. Fatamma maka menjadi susah siapa al-Hasan al-Basri juga ibunya tadi ya. Wa madad dan lewat perempuan muddatan pada satu masa, summa lantas bermimpi siapa Syekh Hasan al-Basri kepada ibnah, summa lantas bermimpi kepada ibnah siapa al-Hasan al-Basri fil jannati di dalam surga. Surganya itu surga yang masih di dalam alam barzah itu. Wala ra'siyah dan di atas kepalanya imra'ah ibnah, anak perempuan yang masih masih muda. Faqalat maka berkata siapa ibnah Sabah tadi, ya Hasan, wa Syekh Hasan, amma ta'rifuni, apakah engkau mengenal saya? Ana utai saya itu ibnatul mar'ah, anak perempuannya ibu. Allati yang atas yang datang imrahka kepada kamu. Waqala dan berkata siapa ibnah laka waqala dan berkata siapa imrah laka bagimu kada seperti ini supaya bisa mimpi saya. Waqala maka berkata Syekh Hasan laha kepada imrah, malladzi sayyaraka ila ma'ara, ma itu apakah alladzi yang sayyara yang menjadikan apalagi kepada kamu ilama pada perkara apa yang mau melihat siapa saya. Kalau berkata siapa ibnah, marro lewat bina dengan kami siapa rojulun seorang laki-laki, fasolla maka membaca solawat siapa rojul ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotan satu kali. Wakana dan ada siapa wakana dan ada itu fil makbarati itu di dalam kuburan khamsami'ah wa khamsuna insana. Khamsami'ah wa khamsun itu ada 550 orang. Insanan apanya? Manusianya. Fil azabi di dalam siksaan.
Fanudia maka diundang, maka dipanggil, fanudia maka dikumandangkan atau disuarakan, irfa'u, mengangkatlah kamu semuanya al-azab pada siksaan anhum daripada mereka, bibarakati sholati hadar rajul, dengan berkahnya sholawatnya ini laki-laki. Ceritanya begini, ceritanya ada seorang ibu-ibu punya anak perempuan susah mati, perempuan masih belum menikah, mati masih muda. Kemudian setelah itu dia menghadap seorang waliullah namanya Syekh Hasan Al-Basri. Ayo duduk. Kemudian kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, saya ingin tahu keadaan anak saya yang masih di kuburan. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya di kuburan? Maka setelah itu terus diajari sama Syekh Hasan Basri, terus mimpi. Terus mimpi ternyata anaknya di dalam siksaan. Anaknya itu pakaiannya itu dari tir. Tir itu kayak semacam aspal atau semacam pokoknya sesuatu yang panas. Bisa dari timah, bisa dari aspal yang panas. Bajunya saja dari timah, panas. Yang panas mendidih itu. Dia kesakitan. Di lehernya ada belenggu, di kakinya ada rantai. Dia dalam keadaan seperti itu. Maka dia susah, ibu ini susah. Menghadap lagi kepada Syekh Hasan Basri menceritakan mimpi anaknya tadi. Terus kemudian Syekh Hasan Al-Basri beberapa waktu dia susah juga. Syekh Hasan Basri susah juga. Akhirnya apa? Terus beberapa waktu berlalu, akhirnya Syekh Hasan Basri itu mimpi bertemu dengan perempuan anaknya itu yang di kuburan. Ternyata anaknya itu terus ada perempuan cakep, pakai pakaian yang indah. Terus kemudian, ya Syekh Hasan, apakah kamu kenal saya? Siapa kamu? Aku ini adalah anaknya ibu-ibu yang pernah datang kepada Tuhan yang minta supaya bisa mimpi saya. Saya sekarang ini sudah dalam keadaan seperti ini, baik-baik saja. Saya mendapatkan fasilitas nikmat di alam barzah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa? Suatu ketika ya Syekh, ada seseorang melewati kuburan kami, membaca sholawat 1 kali. Membaca sholawat 1 kali dan dihadiahkan kepada ahli kubur. Maka gara-gara itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintah malaikat yang menyiksa. Yang di kuburan itu banyak kuburannya. Tapi yang disiksa ada 550 orang. Termasuk cewek tadi, termasuk cewek yang mati muda. Termasuk cewek itu. Maka kemudian berkah sholawatnya itu rajul, semuanya diangkat oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Maka barokahnya, coba bayangkan. Yang pertama yang perlu kalian ambil pelajaran, kita ambil pelajaran padahal ya, paham enggak? Santri, paham enggak padahal itu cewek lahir zaman dahulu kala, mendekati zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu. Hasan Al-Basri itu, Hasan Basri zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini. Ya. Dan ini orang zaman itu dosanya kira-kira dengan zaman sekarang banyak mana? Santri, dosa zaman dahulu dan sekarang banyak mana? Sekarang zaman dahulu nggak ada HP, betul? Dulu ada HP apa enggak? Nggak ada HP, Masya Allah. Nggak ada orang sekolah cewek digonceng sama laki-laki, ada apa tidak? Nggak ada zaman dahulu. Ini orang dunia Arab itu orangnya tertutup, perempuan-perempuan tertutup. Itu saja diseksa di alam barzah. Itu saja diseksa di alam barzah. Bagaimana kalau sekarang? Kalau kamu mati tidak punya modal. Kalau kamu mati bagaimana kalau tidak punya modal? Maka oleh karena itu, Masya Allah, bersyukur kalian bisa mondok. Bersyukur kalian di tengah-tengah kehidupan orang seperti ini, orang yang di luar
banyak sekali yang memperturutkan nafsunya, main HP terus, bahkan yang paling bahaya apalagi sudah bermain judol, judi, naudzubillah tsumma naudzubillah, masalah maksiat lewat HP kalian itu bisa menjerumuskan kalian masuk neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi barokah sholawat, alhamdulillah malam hari ini kita malam Jumat ini kita biasanya membaca Dalail Khairat, kita membaca burdah. Burdah itu karena saya lihat Dalail itu tinggal sedikit itu. Saya tadi fotokopi burdah dengan itu yang ada di fotokopi kalian di tangan kalian itu saya habis 2 juta lebih. Saya habis 2 juta lebih itu untuk fotokopi untuk kita baca sekarang ini. Ya, paham? Kita baca burdah, ada wali Allah di Mekah disampaikan bahwasanya membaca burdah 1 kali itu pahalanya lebih banyak daripada membaca Dalail 70 kali. Nah, oleh karena itu kita tabarukan dengan membaca burdah. Semoga dengan bacaan burdah ini kita semua, orang-orang tua kita yang telah mendahului, guru-guru kita, guru-guru kami, Syekhina Maimun Zubair, saya saran, semoga dapat barokah, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuktatun itu suatu apa ya? Ya, nuktah itu suatu ya semacam ya perhatian lah, perlu memperhatikan. Bisolati rojulin dengan sholawatnya seorang laki-laki wahidin yang satu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asabat mengenai pada mereka apa al-maghfirah ampunan. Faman maka siapakah yusolli yang sholat siapa man alaihi atas Nabi mundu khamsina sanah sepanjang sejak 50 tahun. Afala yajidu, apakah maka tidak menemukan syafaat pada syafaatnya Nabi Muhammad yaumal kiamat di dalam hari kiamat? Kalau itu sholawat cuma 1 kali bisa mengangkat orang 550 orang yang disiksa, dapat ampunan, dapat syafaatnya Nabi. Bagaimana kalau kita rajin baca sholawat? Apalagi kalau kita sampai umur 50 tahun, setiap hari kita baca 1000 kali minimal. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Fil qiyamah qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wala takunu kalladina nasullah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Al-Hasr ya, surat Al-Hasr ini. Wala takunu itu artinya wala takunu, jangan jadi kamu semuanya. Maksudnya kamu semuanya siapa? Wala takunu, dan jangan jadi kamu semuanya. Maksudnya adalah aitim limaksiatin, wala takunu, dan jangan jadi kamu semuanya fil maksiyah, di dalam kemaksiatan. Kalladina, maksudnya kalladina seperti orang banyak di sini adalah al munafiqin, yaitu orang-orang munafik. Alladina nasullah, orang munafik itu yang melalaikan kepada Allah. Munafik itu adalah orang-orang yang melalaikan Allah. Faqala alladzina nasullah, yakni maksudnya adalah taroku, meninggalkan siapa mereka, amrullahi, pada perintahnya Allah, wa fa'alu, dan mengerjakan mereka khilafah, pada menyelisih perintahnya Allah, wa taladzatu, dan menikmati mereka bisyahwati dunia, dengan syahwat-syahwat dunia, warakanu, dan condong siapa mereka ila gururiha, pada tipu daya dunia. Jadi perintahnya Allah, jangan jadi kamu semuanya, perhatikan, jangan jadi kamu semua melakukan maksiat seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Paham?
seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Munafik itu siapa? Apa itu orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka melanggar perintah Allah, orang-orang yang melakukan menyelisih perintahnya Allah, orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya, dan orang yang condong kepada tipu daya dunia. Itu orang-orang munafik. Ayo kita introspeksi. Kita termasuk orang munafik atau tidak? Kita termasuk orang munafik apa tidak? Kalau kita di dalam hati kita, kalau perilaku kita kok condong melakukan maksiat-maksiat, melanggar perintah Allah, disuruh jangan judi online, malah judi online. Disuruh kau melakukan ibadah yang baik, kamu malah tinggalkan. Disuruh jangan melakukan takrobuz zina, dekat-dekat, malah kamu mendekat-dekati zina. Maka itu adalah perilaku orang-orang munafik. Orang-orang munafik lanjutannya fa'ansahum anfusahum, maka Allah apa itu melalaikan kepada mereka anfusahum, pada diri mereka. Apa itu ulaika, utawi mereka itu hum al-fasikun. Mereka munafik-munafik itulah orang-orang yang fasik. Maka oleh karena itu santri kita semuanya, ayo kita sungguh-sungguh, kita harus berupaya mujahadah jangan sampai menjadi orang munafik, orang-orang yang fasik. Amin Allahumma. Ya. Wasuila Rasulullah, ini banyak kalau kita baca tentang munafik. Besok kita lanjutkan bahasanya. Wallahu